Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya di minggu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari semua dimanapun berada, semua merasakan sukacita, amin. Haleluya. Sama-sama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian di Bapak Ibu. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sebab kami telah ditebus. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Oh, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu sama-sama kita katakan, oh kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kalau sepanjang hari kita bisa sampai ada saat ini, saya percaya semuanya karena perkenanan Tuhan, amin. Semuanya karena berkat kemurahan-Nya. Banyak yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, banyak kebaikan dan karya-Nya, penebusan-Nya, penyertaan dan pertolongannya dalam hidup kita yang setiap hari kita rasakan. Walaupun kadang mungkin kita emang gak rasain itu Bapak Ibu, tapi sesungguhnya Tuhan selalu beserta kita dan kebaikannya selalu ada bersama kita. Sama-sama pada hari ini kita akan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan, menceritakan cintanya dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Buat setiap penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sama-sama Bapak Ibu kita naikkan ucapan syukur kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal Bapak Ibu. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi nyata dalam hidupku.
bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau nyatakan syukur kami. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, sembah Tuhan, mulialah nama-Mu ya Raja, buat kasih setiamu, buat setiap kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Karya-Mu indah, Karya-Mu besar, tiada yang seperti Kau. Kami mau muliakan nama-Mu, Allah yang besar, agung dan mulia. Oh, nyata kebesaran nama-Mu Tuhan, sebab Kau agung, sebab Kau indah, Kau Raja kami yang bertata. Besar setiap perbuatan tangan-Mu, kuasa-Mu kami rasakan berdaulat. Oh, terima kasih. Oh, ajaib Kau Tuhan, haleluya, sebab Kau besar Tuhan, dan agunglah nama-Mu, dan tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how
how great is our God. Oh, how great your name, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great, how great is our God. And all will see how great is our God. Jesus name, sama-sama kita angkat tangan, kita katakan Jesus name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus name, your name, Jesus name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Sekali lagi nyanyikan Jesus name, your name above all name. Jesus name above, your name above all name. You are worthy, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Lebih tinggi kita nyanyikan, oh how great is our God. Sing with me, how great, oh is our God, and all will see how great is our God, and all will see how great, and all will see how great, all will see, and all will see how great, and all will see how great is our God. Oh, hallelujah, Jesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebab kebaikan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, dan kami selalu mau nyanyikan Tuhan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami mau selalu rasakan Tuhan indahnya Tuhan berada dalam hadirat-Mu, indahnya Tuhan ketika hidup kami ya Tuhan dilengkupi oleh kemuliaan-Mu Tuhan, dan ketika Engkau yang bertahta atas hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini ya Tuhan dan hari-hari yang akan datang ya Bapa, kami mau katakan bahwa kami mau serahkan seluruh hidup kami buat Engkau. Kami mau Tuhan selama hidup kami hanya menyanyikan, mengagungkan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau Tuhan untuk menikmati selalu kebaikan-Mu Tuhan, kepuasan di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih buat Tuhan pujian penyembahan yang indah pada hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki hati, memiliki telinga yang mau mendengar Tuhan, mau mengerti ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang disampaikan Tuhan kami dapat menerima dengan baik ya Tuhan isi hati-Mu, dan hamba-Mu pun yang Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, biar hanya isi hati-Mu saja, hanya firman-Mu saja, hanya kebenaran-Mu saja Tuhan yang dinyatakan di tengah kami. Terpujilah nama-Mu, segala kemuliaan buat Engkau Raja segala Raja. Sama-sama kita katakan amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kalau pada kesempatan ini kita boleh berjumpa kembali di dalam sebuah ibadah. Dan tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan, mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Saya undang untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri untuk kita sama-sama berdoa, kita satukan hati. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kesempatan kali ini kami boleh beribadah, boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, kesempatan waktu yang Tuhan beri. Kami masih bisa beribadah pada kali ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan jamah setiap kami menjadi hati yang baik, menjadi hati yang lembut, dan biarlah kiranya firman itu boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu hanya sebagai alat saja, kuasai lidah bibir hamba, sucikan kuduskan hati dan pikiran hamba. Biarlah segala sesuatu hanya kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut dengan sukacita kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih di dalam kondisi yang belum menentu. Kita masih dalam kondisi yang krisis sedang terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Saya pernah menyampaikan bahwa krisis adalah sebuah kesempatan untuk kita membuktikan, untuk kita menjadi lebih daripada pemenang. Waktu kita berpegang kepada Tuhan Yesus. Krisis ini Tuhan izinkan terjadi, di mana Tuhan sedang memisahkan antara murid yang sejati dengan murid yang palsu. Gandum dan ilalang, kambing dan domba. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua ada di tangan kita. Kita mau maju terus atau kita kalah di dalam menghadapi situasi krisis yang seperti ini. 6 bulan telah berlalu sejak pertama kali diumumkan bulan Maret yang lalu bahwa pandemik ini terjadi di Indonesia. Dan sampai hari ini kita belum tahu sampai kapan akan selesai. Bahkan akhir-akhir ini itu semakin meningkat, penularan semakin meningkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita menjadi pemenang, tidak perlu kita takut di dalam menghadapi hal ini. Kita jalani bersama Yesus, tidak ada hal yang mustahil. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu diketahui, di dalam kondisi yang seperti ini, di dalam situasi krisis yang seperti ini, kita harus memahami bahwa kita harus tetap menjaga kehidupan kita. Seperti apa yang Tuhan mau di dalam setiap anak-anak yang sudah ditebus olehnya. Tuhan Yesus mengatakan di kayu salib, sudah selesai. Artinya semua permasalahan, semua krisis itu sudah diselesaikan di kayu salib oleh Yesus. Dan kita sudah dimerdekakan menjadi anak-anak yang merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Kita lepas dari kuasa maut. Tetapi selanjutnya kita juga harus menjaga kehidupan kita. Jangan menjadi anak-anak yang sekehendak sendiri. Artinya kita harus melakukan apa yang Bapa mau. Nats kita kali ini, kita akan merenungkan dari sebuah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita akan membaca di dalam Efesus 5
perenungan kita di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Tetapi saya tidak akan bacakan semua. Saya berharap, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah ini Bapak Ibu bisa merenungkan, membaca ulang Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Di mana tema daripada perikop tersebut adalah hidup sebagai anak-anak terang. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita akan menjadi anak-anak yang terang. Jadi kita tetap harus menjaga kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Saya akan bacakan ayat yang ke-15 sampai dengan ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Sekali lagi saya katakan di sini, ditulis di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga akan bacakan dalam terjemahan yang lain, yaitu terjemahan The Passion Translation. Sama ayatnya di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ini akan lebih mudah kita memahaminya akan lebih mudah. Artinya kita bisa lebih mudah mencerna. Dikatakan di sini, jangan hidup dengan cara yang bodoh seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengertian. Tetapi hiduplah secara terhormat dengan hikmat yang sejati. Karena kita hidup di zaman yang jahat. Dan jangan hidup dengan bodoh, karena jika demikian, kamu akan memiliki pengertian untuk memahami kehendak Allah. Dengan kata lain, memahami kehendak Allah, kita memanfaatkan semaksimal mungkin setiap hari untuk mencapai tujuannya. Tujuan siapa? Tujuan Allah. Kita orang-orang yang merdeka, yang sudah dimerdekakan, kita harus menjadi anak-anak yang terang. Dan kita melakukan di dalam setiap tindakan maupun perkataan untuk mencapai tujuannya. Sesuai dengan kehendaknya. Seperti Yesus mematuhi kehendak Bapa, kita juga akan melakukan hal yang sama. Bagaimana kita bisa mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan hidup kita seperti apa yang Tuhan mau? Yang pertama adalah poinnya adalah patuh di dalam kasih. Di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2 dikatakan, sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ulangi, ada kata-kata di mana sebab itu jadilah penurut Allah. Kalau kita ingin menjadi anak-anak terang atau tujuan kita adalah sebagai anak-anak terang, kita harus menjadi penurut Allah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, penurut itu hanya terdapat kata patuh atau taat. Tetapi di sini menarik, saya merenungkan sampai batas sesuatu yang saya tidak puas dengan hanya kata patuh. Tetapi ada sesuatu yang
dalam terjemahan lainnya itu sangat bagus. Ya. Kalau dari bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah mimetai, atau dalam bahasa Inggrisnya imitators. Nah, saya juga ada sesuatu yang istilahnya dikatakan imitators itu adalah dalam artinya adalah meniru, ya, atau mengikuti, ya. Jadi penurut itu adalah orang yang mengikuti bagaimana yang dilakukan Yesus atau menduplikasi. Orang yang hidupnya menjadi terang, anak-anak yang terang, itu kita akan melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Jadi kita menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Agar kasih Kristus itu keluar, kasih Kristus itu dirasakan oleh banyak orang. Banyak orang yang menganggap bahwa kalau ada sesuatu kekeliruan, itu selalu dikatakan, itu loh orang Kristen, kok seperti itu. Itu tandanya tidak membuktikan bahwa dia menjadi anak-anak yang terang. Untuk itu kita harus menuruti apa yang Bapa mau. Melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus adalah kasih. Jadi kita harus mengeluarkan kasih itu di dalam setiap kata-kata kita. Dalam setiap perbuatan kita. Agar tampak kasih Yesus itu di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua. Kita akan baca di ayat 6 sampai dengan 8. Efesus 5 ayat 6 sampai dengan 8. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita berbalik dari kehidupan kita yang lama, kita menjadi anak-anak yang terang, kita harus memiliki komunitas yang benar. Artinya kita harus berganti komunitas. Kita harus meninggalkan komunitas kita yang lama. Ya, di sini juga dikatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan mau disesatkan. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, di mana keadaan krisis sedang terjadi, banyak orang yang terjebak, tidak hidup di dalam kebenaran, tetapi hidup di dalam pembenaran diri. Berapa banyak kita melihat, ya, orang bertengkar, orang berdebat, karena dia merasa lebih benar. Ayat selanjutnya, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Sebab dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu kita adalah anak-anak gelap. Kita belum tahu akan kebenaran. Tetapi begitu kita tahu kebenaran, kita bertobat. Bertobat artinya kita berbalik. Ya, bukan berhenti. Ya, tetapi kita berbalik arah. Menjauhi kejahatan, menjauhi kegelapan. Dan dikatakan di sini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jelas dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 6 dan 8, sampai dengan 8. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa.
karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berbalik dari jalan-jalan yang dulu yang sesat, dan kita berbalik kepada jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Kristus yang menuntun kehidupan kita menjadi anak-anak yang terang. Poin yang selanjutnya, mengucap syukur dalam segala hal. Kita akan membaca di ayatnya yang ke-20 dan 21. Mengucap syukur dalam segala hal. Ayat 22, mengucap syukurlah selalu kepada Allah atas setiap orang yang Dia berikan dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hormatilah Kristus dengan cara saling menopang di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di ayat terjemahan barunya, ayat 20 dan 21 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang tadi saya bacakan adalah dalam terjemahan The Passion Translation. Saya ulangi sekali lagi. Mengucap syukurlah selalu kepada Allah atas setiap orang yang Dia berikan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hormatilah Kristus dengan cara saling menopang di dalam kasih. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita harus bersyukur dalam segala hal. Dimulai dari mana? Dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang Tuhan berikan. Ya, di dalam hidup kita. Contoh, istri dan anak-anak. Dalam perubahan sikap, di dalam perubahan perilaku, kita harus memulainya dari rumah. Keluarga itu adalah lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Melalui keluarga ini kita akan bertumbuh. Dan iblis juga menyerang, memulainya dari keluarga. Dia akan menyerang keluarga-keluarga. Kalau keluarga ini sudah berantakan, ya, terutama adalah seorang suami atau seorang pria. Kalau prianya sudah dirusak, maka semuanya akan menjadi rusak. Karena pria adalah sumber. Pria adalah imam di dalam sebuah keluarga. Di dalam perubahan harus dimulai perubahan itu dari diri kita, terutama suami-suami. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur selalu kepada Allah atas setiap orang yang Dia berikan dalam hidupmu. Saya bersyukur, ya, Tuhan berikan seorang istri, dia sebagai penolong. Ya, tidak mudah untuk kita bisa memahami seorang istri. Banyak hal yang saya boleh belajar dari istri saya. Terutama bagaimana saya boleh mendengar, belajar untuk bisa mendengar apa yang dikatakan istri. Ed Cole mengatakan bahwa Tuhan bisa memakai istri untuk menyampaikan pesannya Tuhan. Jadi Tuhan menyampaikan pesan melalui istri kita. Nah, bisakah kita mendengar? Sesuatu yang sulit buat saya dulu. Tetapi terus saya belajar, berusaha. Karena kita harus berusaha, bersyukur. Istri adalah sebuah hadiah yang terindah yang Tuhan berikan buat kita. Para suami-suami. Dan juga buah kasih anak-anak. Saya belajar memulai segala sesuatunya dari keluarga. Bagaimana keluarga ini bisa bertumbuh, anak-anak bisa bertumbuh. Tidak hanya sekedar bertumbuh, dia hanya sekolah, dia pintar di dalam sekolah. Tetapi bagaimana dia bertumbuh di dalam iman, di dalam kehidupannya, di
di dalam pengertiannya akan kebenaran firman Tuhan. Itu semua harus seorang suami yang berubah terlebih dahulu. Karena apa? Waktu kita berubah, semuanya akan berubah. Waktu kita tidak berubah, ya saya hampir kehilangan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengingatkan saya terus, Tuhan memproses. Proses adalah sebuah bagian dari kita untuk bertumbuh. Tanpa proses, kita tidak akan bertumbuh. Dimulai dari keluarga, begitu keluarga dia bertumbuh, kasih Allah ada di dalam sebuah keluarga, dia akan memancarkan keluar untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kondisi kita saat ini, apapun situasi kita saat ini, pergumulan apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah, semua di dalam kendalinya Tuhan. Tidak ada hal boleh terjadi tanpa izin Tuhan. Saya teringat dengan kisah Ayub. Ya, di situ dikatakan bahwa di ayat 1 dan 2, dialog antara iblis dengan Bapa di surga. Apakah kau lihat hambaku Ayub, orang yang saleh? Tidak ada satu pun di dunia ini yang seperti dia. Tetapi ayat selanjutnya, Ayub Tuhan izinkan terjadi sampai semua habis. Bahkan tubuhnya juga mengalami sakit penyakit yang sangat parah. Artinya apa? Saya menangkap sebuah logos di mana segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa izin daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, pergumulan apapun, kita sama-sama mengalami hal yang sama saat ini, kita masih ada di dalam sebuah krisis. Dan krisis adalah bagian daripada proses untuk kita menjadi lebih daripada pemenang. Waktu kita betul-betul bergantung kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tetap menjaga kehidupan kita, apapun keadaan kita saat ini. Kita harus tetap menjadi penurut-penurut Allah. Menjadi patuh, menduplikasi kasih Kristus untuk kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus memiliki komunitas yang benar. Kami di GBIMS Jogja ada yang namanya FRESH, keluarga FRESH, Family Restoration and Home. Itu adalah sebuah komunitas yang benar untuk kita saling berbagi, saling bercerita, saling menolong, saling berdoa dan mendoakan. Itu adalah sebuah keluarga rohani untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur dimanapun kita berada, apapun kondisi kita. Terlebih kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan buat kita melalui keluarga kita. Bertumbuh lagi di mana kita berumah atau bertetangga. Di mana kita bekerja bahkan melayani dalam keluarga-keluarga rohani. Karena tujuan Allah hanya satu, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini diciptakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, apapun kondisi kita, kita tetap harus menjaga kehidupan kita. Dan terus bertumbuh seperti apa yang Bapak mau. Statement saya, closing statement saya adalah, proses adalah hal terbaik buat orang yang siap bertumbuh.
Tapi banyak orang tidak siap untuk diproses. Sekali lagi saya katakan, krisis ini adalah sebuah proses untuk kita bertumbuh. Tetapi berapa banyak orang yang tidak siap untuk diproses. Proses adalah hal terbaik buat orang yang siap bertumbuh, tetapi banyak orang tidak siap diproses. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamah setiap kami, hati kami pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang mendengar firman Tuhan ini, yang menyimak firman ini, jamah hati mereka Tuhan, lembutkan hati mereka. Roh Kudus terus untuk mengingatkan mereka akan kebenaran firman-Mu. Biarlah jemaat-Mu boleh terus menjadi kuat, boleh bertumbuh, menjaga kehidupannya di dalam situasi dan kondisi apapun. Dia tetap berpegang teguh kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi terus kiranya Tuhan, Roh Kudus yang akan terus memproses kehidupan kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Untuk kami boleh bertumbuh dan menjadi alat-Mu, menjadi garam dan terang, menjadi teladan dalam situasi, justru dalam situasi yang seperti ini. Kami boleh menjadi alat-Mu, menyalurkan kasih-Mu, mengimpartasikan kasih-Mu. Mereka, orang-orang yang lelah, mereka boleh datang mencari Engkau. Kami boleh membawa mereka ke dalam rumah-Mu, membangun kerajaan-Mu. Biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara boleh berdiri atau duduk. Mari kita arahkan hati kita angkat tangan kita ke surga. Kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.